tampilkan PowerPoint-nya dulu. Ini sambil saya buka untuk Filmora X-nya. Sambil menunggu. Iya. Oke, silakan. Oke, sudah. Boleh dimulai, Pak. Silakan Pak Ibu Ilma, silakan. Silakan, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah berada di room Webex, kegiatan Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah edisi spesial ke-13. Mengapa kami katakan edisi spesial? Karena kegiatan Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah itu biasanya kegiatannya pada Sabtu malam. Namun jika dibutuhkan kami akan tampil atau mengadakan kegiatan pada pagi hari, sehingga kami katakan edisi spesial. Dan untuk edisi spesial kali ini, materinya adalah eksplorasi Wondershare Filmora 10. Yang seyogianya host pada pagi hari ini adalah Pak Ilham, namun beliau karena berhalangan kami yang menggantikan. Saya Ilmawati Kasim dari Min 4 Banggai. Kemudian narasumber kita, mohon izin kami perkenalkan bahwa narasumber kita adalah Pak Aris Pata dari SMA Negeri 16 Luwu Utara. Beliau adalah founder Ruang Belajar Bersama. Untuk perkenalan yang lebih mendalam lagi nanti Bapak Aris sendiri yang akan memperkenalkan diri. Dan pada kegiatan kita pada siang hari ini kita akan ditemani oleh moderator ganteng kita yaitu Bapak Jeffrey Pad dari SMK Negeri 2 Tahuna Sulawesi Utara. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan langsung kepada Pak Jeffrey Pad untuk bisa memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Oh, rupanya Pak Jeffrey Halo, Pak. terlempar keluar dari rumah. Terlempar keluar. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Jeffrey Pak masuk kembali di room, barangkali alangkah baiknya kita langsung serahkan kepada pemateri ganteng kita yaitu Pak Aris Pata untuk bisa langsung menyampaikan materi beliau. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah pemaparan materi akan dibuka kegiatan diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bertanya, boleh bertanya langsung dengan cara mengklik raise hand, kemudian kami akan membukakan mikrofon Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Aris. Kemudian cara yang kedua, Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaannya pada room chat dan kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu untuk disampaikan kepada pemateri yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita atau pemateri kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya akan serahkan langsung kepada Pak Aris. Silakan Pak Aris. Oke, Ibu Ilmawati Kasim, terima kasih untuk undangannya bergabung di keluarga besar Kelor Sulawesi Tengah ini. Sungguh luar biasa. Saya terpaksa dibuatkan jadwal khusus di siang hari ini. Yang biasanya Kelor tampil malam ya Pak Opa Adrianus. Iya. Ya. Edisi spesial. Oke, minta maaf saya tidak bisa tampil malam karena yang pertama mudah-mudahan teman tahu bahwa wilayah kami di Luwu Utara baru-baru terkena banjir bandang sehingga beberapa kemungkinan yang akan dihindari seperti pemadaman bergilir, pemadaman yang tiba-tiba terjadi biasanya langsung padam dan banyak kendala teknis terkait itu. Makanya saya request jadwalnya itu di siang hari ini sehingga bisa bergabung dengan teman-teman Kelor dan bisa share sedikit apa yang bisa saya sampaikan sebentar. Nah, Bapak Ibu peserta webinar di Kelor ini
terkait dengan judul webinar bahwa kita akan explore terkait dengan Wondershare Filmora X ini. Jadi kita tidak nanti tidak akan membuat sebuah video dan lain sebagainya, tapi ini kita hanya membatasi di Filmora X ini bahwa ada beberapa fitur yang terbaru, bahwa ada updatean dari Wondershare. Kenapa updatean? Karena yang terakhir rilis di Wondershare untuk Filmora ini adalah Filmora X, yang sebelumnya adalah Filmora 9. Untuk teman-teman yang sudah familiar dengan aplikasi editing Wondershare atau Filmora, tentunya mungkin sudah banyak malang melintang di kegiatan webinar, bahkan sudah sering membuat sebuah video pembelajaran dan lain sebagainya dengan aplikasi ini. Kenapa aplikasi ini? Karena memang yang pertama, aplikasi ini sangat apa ya? Sangat ringan, ya, sangat ringan untuk kapasitas yang dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan di semua PC, tapi untuk 8, 9 dan yang terbaru ini hanya dibatasi di 64 bit. Jadi teman-teman yang menggunakan 32 bit itu sekali lagi tetap bisa menggunakan Filmora tapi dengan versi video. Nah, karena saya menyiapkan ini, baru saya siapkan juga untuk PowerPoint presentasi ini. Sebenarnya saya sangat jarang membuat PowerPoint presentasi karena terkadang untuk mengisi kegiatan webinar gini saya biasa langsung aplikatif langsung, cara penggunaan dan lain sebagainya. Makanya ketika membuat presentasi kemudian menjelaskan lagi, terkadang saya habis waktu di situ sehingga nanti ending yang harusnya kita dapatkan berkurang. Jadi ini saya coba membuat hanya 4 slide saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan 4 slide ini ditangkap nantinya. Ini hanya awal saja. Nah, 4 slide ini karena berkaitan dengan editing video, maka keempatnya ini saya buat dalam bentuk presentasi videografis. Jadi teman-teman, ini bukan statis tapi dinamis yang nantinya akan seperti video juga. Kenapa saya buat seperti itu? Karena ini aplikasinya adalah editing video. Jadi sekali lagi ini tidak statis, jadi akan terus bergerak. Oke, mohon izin ini saya share slideshow-nya. Oke. Silakan Pak. Nah, sama tidak ya Filmora 9 dengan Filmora X terkait editing video? Nah, ini yang akan kita eksplorasi aplikasinya seperti apa. Nah, 4 slide itu pemicu sebenarnya bahwa ternyata editing video itu bisa digunakan di versi mana saja. Jadi teman-teman yang menggunakan aplikasi editing yang lain, mungkin After Effects dan lain sebagainya, dan Filmora. Jadi sebenarnya ini sering kali saya bawakan di kegiatan webinar dan baik offline atau online, bahwa apapun aplikasi editing yang kita gunakan itu tidak menjamin bahwa video kita akan menjadi video yang sangat wah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ada di ide dan kreativitas kita, bagaimana membuat video yang menarik dan lain sebagainya. Itu hanya ada di ide. Aplikasi yang kita gunakan bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan yang paling mudah, dan yang menurut saya yang paling mudah adalah Filmora. Oke, kita lihat seperti apa Filmora itu. Oke, Bu Ilma, ini sudah kelihatan ya? Sudah Filmora? Pak, sudah Sudah, bagus. ya? Nah, ini di slide terakhir tadi ada pertanyaan saya bahwa sama enggak Filmora 9 dengan Filmora X ini? Nah,
ada beberapa teman yang via DM kepada saya bahwa Filmora X itu tampilannya seperti apa. Itu Filmora X antar Filmora 8 dan 9 itu jelas sekali perbedaannya. Jadi sekali lagi kita review dulu ke belakang antara Filmora 7, 8, 9 dan yang sekarang ini adalah Filmora 10 atau Filmora X. Nah, yang paling jelas kelihatan perbedaannya secara signifikan tampilan preview beranda aplikasinya itu adalah Filmora 8 dan Filmora 9. Nah, yang ada di deretan ini adalah bar menunya, bar menu. Ini Filmora 9 itu ada posisinya ada di atas, sedangkan Filmora 8 itu ada di bawah. Nah, ini yang menjadi preview utama yang perbedaan antara Filmora 8 dan Filmora 9. Ya, untuk bar menu. Jadi dari segi penempatan bar menu itu jelas berbeda. Untuk Filmora 8 ada di bawah dan Filmora 9 itu ada di atas. Nah, untuk Filmora X atau Filmora yang terbaru ini tampilannya sama persis dengan apa ya? Sama persis dengan tampilan Filmora 9 kalau kita lihat. Ini tampilan menunya, bar menunya ini semua ada di atas. Ya, teman-teman bisa cek ini semua ada di atas. Yang pertama, yang kedua, yang berbeda lagi itu ada di segi timeline. Untuk segi timeline itu penempatan timeline preview video, teks dan audio itu yang dimunculkan hanya dua, bahwa yang ada adalah audio dan video. Untuk teks itu bisa langsung insert langsung, sehingga untuk penempatan timeline di icon timeline teks atau gambar itu sudah tidak dimunculkan lagi di Filmora X. Nah, teman-teman di akhir webinar ini nanti kebetulan saya join afiliasi dengan perusahaan Wondershare yang meluncurkan Filmora ini. Jadi saya sudah komunikasi bahwa nanti kita dibukakan slot 5 slot dengan lisensi premium aktif. Jadi tidak ada lagi yang namanya crack-crack, sehingga biasanya teman-teman ketika menginstal aplikasinya sudah terinstall, kemudian untuk mengaktifkannya lagi itu di-crack lagi gitu ya. Jadi nanti akan dibagikan 5 slot. Ini saya sudah komunikasikan dengan Pak Adrianus, Opa, bahwa nanti 5 slot kita akan dibukakan berdasarkan real time form yang akan saya kasihkan nanti. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk activate-nya. Ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan yang seperti ini juga. Your lisensi has been active successful. Jadi lisensinya itu ada lisensi premium langsung dari Wondershare. Belum tampil Pak Aris, masih Belum tampil ya? ya. Tapi tampilan Wondershare-nya Filmoranya sudah tampil. Yang tadi yang slide presentasi PowerPoint tadi, Oh, yang hari gitu. ini belum. Sorry. Yang aplikasi yang Oke. Sudah sudah ya? Ya, sudah oke. sudah. Nah, Ya, berarti tertinggal di Sudah, PowerPoint dia tadi share kontennya. Oke. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, sorry saya terbiasa dengan di YouTube. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya bilang tadi perbedaan antara Wondershare Filmora 8 dan Filmora 9. Filmora 8 itu posisi barnya ada di bawah sini dan Filmora 9 ada di sini. Untuk Filmora 10 itu sama persis dengan Filmora 9. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lisensi premium dari Wondershare yang seperti ini, your lisensi has been active. Jadi proses aktivasinya ini tidak memasukkan crack serial number dan lain sebagainya lagi, tapi lisensi premium yang akan diberikan nanti. Ada form yang akan saya berikan dan berdasarkan real time-nya nanti 5 orang itu akan mendapatkan lisensi premium dari Wondershare ini, dan slotnya ini saya sudah komunikasikan untuk dibuka. Oke, itu seputaran aplikasinya. Nah, yang saya coba akan berbagi di sini, Bapak Ibu, Bapak dan lain sebagainya, teman-teman sekalian, bahwa di Filmora X ini ada fitur terbaru, yang diluncurkan oleh Wondershare. Nah,
yang saya coba gali beberapa hari terakhir, ternyata ada enam yang sempat saya oprek-oprek, sempat saya ulik di Filmora X ini. Yang pertama adalah ada fitur skin yang terbaru, ada fitur skin atau theme. Biasanya kalau kita membuka Filmora, tampilan awalnya itu selalu seperti ini, dark, black, yang seperti ini, gitu. Nah, di fitur Filmora X yang terbaru ini fitur darknya ini tetap ada, tapi diperbarui dengan fitur like-nya. Bagaimana cara menggantinya? Ini fitur eksplorasi Filmora yang pertama. Kita akan mengubah tampilan Filmora ini, dark skin-nya ini menjadi like mode misalnya. Itu ada dua tema yang diberikan oleh Wondercell. Caranya adalah teman-teman bisa pilih ke menu file, kemudian ada preference di sini. Ada preference, kemudian kita cek di general. Di appearance ini ada 3 yang dimunculkan. Ini sistem default. Sistem defaultnya adalah yang dark mode ini. Nah, yang terbaru adalah light mode. Ini tuh. Jadi tampilannya itu putih, gitu. Kita tinggal oke. Nah, ini tampilan yang pertama di Filmora X. Jadi Bapak Ibu yang senang editing dengan tampilan cerah seperti ini, like mode-nya silakan. Tapi untuk saya sendiri, saya agak kurang senang dengan tampilan yang seperti ini. Makanya saya biasa untuk fitur yang ini saya tidak menggunakan di project saya. Jadi saya tetap menggunakan yang dark mode-nya itu. Saya kembali ke dark mode. Nah, saya lebih senang yang ini. Nah, itu fitur yang pertama. Jadi untuk fitur yang kedua ada namanya motion tracking. Nah, motion tracking ini fitur unggulan yang dimiliki oleh Wonderstar di Filmora X karena mempermudah kita editing video, yang mana kita bisa menggunakan teks dan motion yang lain dalam Wonderstar. Mohon izin ke belakang ambil minuman dulu. Agak serak ini. Mohon izin Bu Ilma ya, Opa. Silakan, ya, silakan. Silakan Pak. Bapak Ibu yang lain juga kalau ingin minum atau makan snack silakan. Oke, bisa dilanjut ya, Bu Ilma. Silakan Pak, silakan. Oke, nah fitur yang kedua yang tadi adalah motion tracking di Filmora 9 atau Filmora 8 sebenarnya ini bisa dibuat juga motion tracking. Tapi kira-kira motion tracking itu seperti apa ya? Bapak Ibu yang sering nonton, mungkin ada yang nonton suka film olahraga GP Valentino Rossi. Nah, biasa kalau misalnya masuk ke tikungan gitu, biasa ada yang dimunculkan itu adalah kecepatannya berapa, sudutnya berapa, itu dia ngikut sepanjang motornya berjalan. Nah, ini itu yang disebut dengan motion tracking. Nah, saya perlihatkan kira-kira motion tracking itu seperti apa. Ini salah satu fitur unggulan di Filmora X ini, dan saya sendiri suka dengan fitur ini. Kita masukkan dulu medianya. Saya ambil sampul video di sini saja. Sampul video di
Filmora X juga ini agak cukup lengkap ini. Bisa digunakan. Oke, saya coba gunakan yang ini saja. Oke. Nah, misalnya ini dia ngayuh sepeda. Kita akan berikan motion di sepanjang perjalanan ini. Nah, caranya teman-teman tinggal double klik saja medianya. Double klik medianya, kemudian di sini ada motion tracking. Kelihatan ya? Ini fitur terbaru dari Filmora X ini. Di Filmora sebelumnya ini fitur ini belum ada, motion tracking. Jadi ini yang terbaru. Untuk menggunakan motion tracking, kita tinggal checklist saja di sini. Checklist motion trackingnya, gitu. Kemudian di bagian preview sini, yang kita track adalah bingkai yang ini, Bapak Ibu. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Ini yang akan menjadi track. Kita tinggal mengisi motionnya nanti di dalam. Nanti tracknya akan bergeser sesuai dengan perpindahan objek yang kita tracking, gitu. Jadi yang kita tracking adalah objeknya. Sedangkan motionnya itu adalah pengisi redaksi yang nanti kita masukkan di dalam kotak ini. Apakah gambar, teks, atau video, ini bisa kita isikan juga video ke dalamnya nanti. Gitu. Nah, yang kita tracking adalah objeknya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Ini nanti ini pun otomatis akan bergeser berdasarkan objeknya yang akan bergeser nanti. Tinggal penempatan kita mau tempatkan di mana gitu. Dan ini bisa kita rescale, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Ya, seperti ini. Gitu. Oke, ini kita tinggal atur trackingnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Misalnya saya ingin, nah, sepintas kelihatan ya, Bapak Ibu, kotak ini mengikuti objeknya ini, gitu. Dia ngikut sama objeknya, bergeser dengan objeknya, gitu. Nah, sekarang kita tinggal mengisi, oh ya, misalnya saya isikan teks. Saya ambil teks misalnya gini. Ini kita tinggal ganti. Misalnya, ini kita rescale dulu. Oke. Ini tinggal diatur berdasarkan videonya. Kembali. Sekarang kita kembali ke motionnya. Nah, di bagian motion, di sini, ini kita bisa pilih. Ini sebelumnya tadi ini tidak ada. Kita tinggal pilih ke Tetal 41. Kenapa Tetal 41? Karena yang kita insert tadi adalah teks. Teks ada di template 41. Jadi namanya adalah Tetal 41 ini. Gitu. Oke. Nah, misalnya kita cek dulu previewnya. Nah, ini dia goyang-goyang juga dia. Saya mentokkan dulu.
Oke, saya ulang preview. Nah, ini dia ngikut dia. Ini kalau videonya panjang, ini kebetulan videonya hanya durasi tidak cukup berapa detik saja dia. Tidak cukup 2 detik ini. Jadi durasinya nggak cukup 2 detik, akhirnya tampilannya seperti itu. Nah, kalau ini videonya panjang, maka dia pasti ngikut. Teks yang kita masukkan ini, motionnya adalah teks, dia akan ngikut di tracking. Yang kita tracking adalah objeknya, gitu. Jadi contoh dia bergeser dari kiri ke kanan misalnya, maka motion text itu dia akan ngikut juga berdasarkan objeknya. Nah, ini yang disebut dengan motion tracking. Itu. Yang kedua, nah yang selanjutnya ada fitur keyframe animation. Ini saya lihat dulu. Ada fitur keyframe animation di Filmora 9 dan 8 ini juga bisa kita buat, tapi sekali lagi di Filmora 8 itu harus menggunakan teknik tersendiri, atau Filmora 9 menggunakan teknik sendiri untuk membuat keyframe itu. Nah, di Filmora X yang terbaru ini sangat memudahkan, sehingga hanya beberapa klik saja akhirnya keyframe animation ini sudah bisa kita buat gitu. Nah, contoh saya ambil satu video lagi. Gitu. Untuk cara memasukkan objek atau media ke timeline, saya kira ini tidak usah saya bahas ya. Saya hanya membahas eksplorasi di Filmora X ini saja. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 preview video. Cek, oke. Nah, sekarang kita akan membuat keyframe-nya. Keyframe-nya itu yang seperti apa sebenarnya? Kita bisa double klik di medianya, kemudian di sini ada 3 yang muncul. Oke, kalau di Filmora sebelumnya itu ada video dan audio yang muncul. Tapi di Filmora X ini ditampilkan sedikit berbeda. Ada video, color, dan animation. Nah, kita pilih yang animationnya. Oh, ini animationnya tidak aktif. Oke, kita pilih yang animation. Sorry. Sekalian saya jelaskan yang ini, Bapak Ibu. Yang ini, ketika kita double klik, yang aktif adalah video, color, animationnya ini tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena kita sudah menggunakan fitur motion. Oke, jadi ini kita hilangkan dulu untuk mengaktifkannya. Jadi ketika fitur motion sudah diaktifkan, maka secara otomatis animationnya ini akan hilang. Kenapa dia akan hilang? Karena yang kita animasikan sebenarnya adalah motionnya, sehingga yang kita track dia pasti akan ikut juga. Jadi penggabungan antara motion dan tracking itu adalah keyframe. Gitu. Makanya ketika motion tracking ini diaktifkan, maka fitur animation di sini dia tidak akan aktif. Oke, berbeda dengan klip yang ini, Bapak Ibu. Fitur yang klip yang ini karena belum diaktifkan motion tracking, sehingga fitur animation ini aktif dia. Berbeda dengan yang ini, gitu. Nah, untuk menghilangkan kita tinggal nonaktifkan saja motion trackingnya, gitu. Nah, sekarang kita double klik, kemudian kita pilih animation. Oke, di animation ini ada customize. Ini sudah aktif customize-nya. Di menu preset ini semacam transisi, tapi dalam bentuk animasi. Ini sama saja dengan transisi. Untuk fitur ini saya rasa agak kurang
apa ya, mubazir ya, karena sudah ada di fitur transisi juga, sehingga ini menurut saya tidak perlu. Jadi yang kita butuhkan adalah di customize ini. Nah, bagaimana menggunakan keyframe-nya? Keyframe-nya kita tinggal contoh misalnya di detik ini, saya perbesar dulu. Misalnya di posisi ini saya akan membuat keyframe di sini. Oke, kita tempatkan timeline-nya di sini. Kemudian kita atur rotate-nya. Nah, ini enak sekali nih. Kita tinggal atur rotate-nya. Boleh rotate titik yang di sini atau langsung menggunakan mengisikan di sini. Misalnya saya ambil 50 derajat misalnya. Nah, posisinya seperti ini. Atau mau ubah dari sini juga bisa. Gitu. Tinggal senang mau menggunakan yang mana. Kemudian scale-nya ini bisa kita ubah. Scale ini di fitur Filmora 8 dan Filmora 9 ini disebut zoom out dan zoom in. Jadi sudah paket komplit di sini. Kalau di Filmora 9 itu kita harus masuk di pan and zoom dulu untuk membuat zoom in dan zoom out. Jadi harus masuk di pan and zoom. Sedangkan di Filmora X ini di scale ini sudah kita bisa main-mainkan ini. Mau di zoom in, zoom out, ini bisa. Oke. Misalnya scale-nya saya maunya seperti ini. Opacity-nya juga ini bisa kita mainkan ini. Mau agak redup-redup atau terang. Saya rasa cukup. Kemudian yang menarik di keyframe, kita tidak hanya perlakuan yang di satu klip ini hanya melakukan satu keyframe, tapi di sepanjang klip itu bisa kita buat keyframe-nya. Misalnya setelah detik sekian sampai sini, saya mau ubah lagi, saya akan tambahkan keyframe. Nah, contoh misalnya saya akan putar, semakin berputar. Kita kembali gini lah. Misalnya seperti itulah. Ini semakin redup bisa. Oke, tinggal oke. Misalnya saya tambahkan lagi di klip bagian sini, saya akan membuat keyframe lagi. Kemudian saya akan zoom in. Oke. Kita pindah ke lainnya lagi. Kemudian di bagian sini saya akan zoom out kembali. Dan menormalkan. Oke. Oke. Ini yang disebut dengan keyframe. Kita cek hasilnya kira-kira seperti apa. Nah. Kira-kira seperti itu ya. Yang disebut dengan keyframe. Oke. Kita pindah ke fitur yang lainnya, ada namanya color match. Color match itu ini dulu. Ada yang disebut dengan color match. Artinya dalam dua klip atau media kita bisa langsung membuat matching, menyamakan untuk match situasi matchnya.
Kalau di aplikasi yang lain itu namanya saturation gitu. Nah, saya coba ambil yang agak terang-terang dulu. Misalnya yang ini. Kemudian video kedua saya ambil yang ini. Kita cek dulu. Ini warnanya seperti ini. Kemudian dia langsung agak cerah gitu. Nah, ini yang akan kita matching antara klip ini dengan klip ini. Oke. Caranya antar dua klip ini nanti yang akan kita matching, kita tinggal double klik medianya saja. Mau medianya yang mana, kemudian di bagian sini color, nih, color, kemudian fitur tambahannya adalah color match. Ini ada color match. Kita tinggal aktifkan saja. Kemudian sorry. Kemudian kita klik comparison view. Kita akan lihat. Ini adalah klip pertama, ini adalah klip kedua. Ini adalah klip kedua agak cerah, ini agak kurang cerah ya. Kita tinggal atur posisinya, misalnya di bagian sini sudah lewat. Di bagian sini saya akan membuat match. Kita tinggal klik match. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat yang tadinya di bagian sini cerah, dia akan ngikut di sini. Gitu. Jadi tidak usah menggunakan software tambahan yang lain untuk membuat klip di sampingnya itu menjadi mengikut dengan klip yang lainnya gitu. Kita tinggal menggunakan fitur color match ini sehingga dalam satu aplikasi Filmora X ini comparison view color match-nya ini bisa langsung kita gunakan. Jadi biasanya kalau kita punya dua klip video untuk menyamakan supaya tidak terlalu kontras video yang lainnya, kita perlu aplikasi tambahan editing video dulu gitu sehingga kita agak kurangkan saturation-nya sehingga baru bisa kita masukkan ke timeline editing kita. Tapi di Filmora X ini bisa langsung kita match. Nah, levelnya pun mau agak cerah gitu. Di sini levelnya ini bisa kita atur. Gitu. Contoh misalnya saya mau sampai sini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, yang tadinya cerah ternyata dia ngikut dengan klip yang pertama tadi kita buat. Oke. Nah, itu yang keempat. Yang kelima fitur di Filmora X yang lain adalah ada namanya audio ducking. Nah, audio ducking ini lumayan bagus juga. Contoh misalnya saya masukkan apa ya? Ambil file dulu. Nah, misalnya ini kita play. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan audio ducking. Kita tinggal double klik di sini. Teman-teman lihat di bagian sini. Ini adalah fitur terbaru di Filmora X, ada ducking. Kita tinggal aktifkan audio duckingnya, kemudian atur di posisinya. Nah, yang menarik di audio ducking ini, kita bisa bermain di tidak satu klip saja. Di sepanjang klip, kita bisa mainkan audio duckingnya. Nah,
Audio ducking ini fungsinya itu mengikuti irama dari klip yang kita miliki. Nah, terkadang ketika kita add audio masuk ke dalam timeline, itu kita atur di posisi audionya. Nah, ini biasa kita atur dulu di sini. Tapi dengan fitur audio ducking, dia akan mengikuti lower the volume of the clip. Dia akan mengikuti di volume yang terendah yang tidak mengganggu video klip atau audio yang klip. Itu audio ducking. Nah, fitur yang terakhir di Filmora X ini yang sempat saya kaji, ada namanya shortcut keyboard. Nah, shortcut keyboard ini ketika kalau daya ingatnya bagus, daya tangkapnya bagus, menghafal semua keyboard yang ada di keyboardnya, fungsi tools keyboardnya itu dihafal, itu sangat memudahkan. Itu misalnya Ctrl X sama dengan di Word. Nah, shortcut keyboard ini disediakan dan bisa diedit. Nah, teman-teman tinggal ke menu file saja di sini. Kemudian di sini ada fitur tambahannya keyboard shortcut. Keyboard, kita tinggal klik. Kemudian di sinilah disediakan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isikan saja di sini. Contoh misalnya new project itu Ctrl N, open project Ctrl O, save project Ctrl S, save as Ctrl Shift S. Nah, ini bisa diganti. Mau keyboard down dan lain sebagainya, ini tinggal diganti nih. Tinggal tekan tekan keyboardnya, maka dia muncul. Jadi kalau ini saya ganti backspace, jadi new project itu tentunya adalah backspace. Kalau misalnya saya akan gunakan yang ini, tapi karena sudah disediakan, jadi saya kembali ke Ctrl N saja. Ini lebih biasa familiar untuk saya, dan tentunya sudah terbiasa untuk kita semua ini. Itu fitur yang terakhir yang sempat saya eksplor di Filmora X ini. Gitu. Saya kira cukup, Ibu Ilma. Saya kembalikan, kita akan diskusi terkait dengan Filmora X ini nantinya. Sekalian saya share ini ya, formnya. Nanti apa? Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Jeffrey. Masih ada Pak Jeffrey di Pak Adri? Ada. Silakan Pak Jeffrey untuk memandu kegiatan tanya jawab. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Tadi ada, terlempar lagi. Oh iya. Tadi ada, terlempar lagi. Saya tanyakan dulu ke Pak Aris, apakah mau dibagikan dulu form yang akan diisi oleh peserta, ataukah tanya jawab dulu, baru nanti selesai tanya jawab diskusi? Formnya di-share ke ini saja, ke room chat saja, jadi sambil diskusi, sambil ini. Oh iya. Jalan. Sebelum dilanjut Pak, itu untuk pengisian form itu berlaku untuk semua partisipan atau hanya attendee, panelis tidak? Ataukah ada bonus untuk para panelis Pak? Untuk formnya ya bebas isinya. Jadi saya tinggal share saja, mau panelis mau attendee yang isi yang real time yang akan terbaca di formnya nanti. Ini saya kolaborasikan dengan pihak Wondershare. Jadi nanti 5 real time sana
akan terbaca di sana juga. Oh, tidak bisakah diberikan kelonggaran untuk semua peserta? Kan cuma 54 peserta ini, Pak. Bisa diusulkan kembali? Sayang, kasihan yang sudah ikut kemudian mau praktek tapi tidak ada filmeranya bagaimana? Jadi barangkali bisa diusulkan kembali Pak ya. Itu saran saya. Kemudian kita masuk sambil menunggu Pak Jeffrey masuk kembali di room, kita lanjut ke kegiatan diskusi. Saya awali dengan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Yang raise hand ya. Sudah ada yang raise hand ini Bu Ilma, ada Pak Ahmad Hasanuddin. Oh ya Pak Ahmad Hasanuddin. Silakan Pak Ahmad. Ada Ibu Herlina juga ya? Ya hadir. Salam kenal Ibu Herlina. Aduh, salam kenal Bang. Silakan. Aduh. Pak Ahmad, sudah dibukakan mikrofonnya, silakan bertanya langsung. Pak Ahmad Hasanuddin, mungkin bermasalah mikrofonnya ya, audionya ya. Silakan saya lanjut dengan pertanyaan yang ada di room chat. Pertanyaan pertama dari Gosmar. Izin tanya, apakah tanpa watermark? Itu pertanyaannya, Pak. Oh, tanpa watermark. Iya. Oh, oke. Langsung ya, mau lihat hasilnya atau kebetulan yang saya pakai ini juga adalah versi premiumnya, sama dengan yang nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu yang isi Iya. film itu. Jadi mau Ya langsung saja Pak Aris yang aslinya supaya bisa nampak. mau dicek ya. Oke, kita cek ya. Iya. Kita lihat kalau misalnya kita ambil klip-klip yang pendek-pendek saja dulu supaya tidak terlalu lama rendernya. Misalnya klip yang ini, saya ekspor. Saya tinggal rename, kemudian saya tempatkan di video saja ya. Ya, ambil yang Oke, kita ekspor ya. Nah, Iya. ini tampilannya. Oke, kita lihat targetnya. Mana dia? Apakah ada watermarknya atau tidak? Ada ya. Ini kalau saya play lagi. Oh, saya belum search ya. Mana? Ya, halo. Ya, halo. Ya, itu siapa yang bertugas buat presensi ya? Aduh. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Ini Ya? Ya. Lihat ada? Sebentar. Oke. Kelihatan Pak. Ya, jadi tidak ada ya watermarknya. Miliki oleh Wondershare. Ini berandanya, teman-teman lihat di sini. Ini yang muncul adalah Filmora 9. Gitu. Kenapa bukan Filmora 10? Karena Filmora 10 itu belum launch secara resmi. Gitu. Jadi belum launch secara resmi. Ini baru proses demo sebenarnya untuk membumingkan Filmora X itu, sehingga yang muncul di beranda ini situs resmi Filmora Wondershare Filmora loh. Ini Wondershare Filmora. Ini situs resminya. Nah, ini belum dimunculkan.
Nah, ketika teman-teman download, kemudian update nantinya, ini bisa juga ada 3 cara untuk mendapatkan Filmora X ini. Yang pertama, teman-teman memiliki lisensi Filmora 9, lisensi Filmora di Filmora 9. Itu bisa digunakan di Filmora X dengan lisensi yang sama. Itu satu. Dengan lisensi yang sama ya. Lisensi yang sama yang ada di Filmora X. Itu bisa kita aktifkan di Filmora di Filmora X. Itu kita bisa aktifkan lisensi yang sama di Filmora X itu atau Filmora 10-nya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki lisensi Wonderstar Filmora untuk Filmora 9, itu gunakan saja untuk Filmora X itu. Tapi sekali lagi hati-hati, jangan sampai lisensi yang dimiliki adalah lisensi crack. Kalau lisensi crack, maka Filmora 10-nya tidak aktif, Filmora 9-nya akan di-bannet. Gitu. Jadi hati-hati menggunakan lisensi crack. Ya, lisensi ada 2 ya, lisensi premium itu yang langsung dari Wondershare itu satu, yang kedua ada lisensi crack. Biasa teman-teman pengguna aplikasi, termasuk saya pengguna cracker sebenarnya. Termasuk saya pengguna crack. Jadi Filmora 9, 8 kemarin itu semua serba saya crack. Aplikasi yang lain itu semua serba saya crack. Untuk beli aplikasinya yang langsung itu lumayan mahal loh. Gitu. Jadi ya kita pengguna crack lah yang free saja dulu, dan itu kan proses pembelajaran saja, untuk pembelajaran dulu. Tapi kalau misalnya mau ke versi yang pro ya silakan, dan saya menganjurkan ke situ. Nah, untuk Filmora X ini kebetulan mungkin pihak Filmora atau Wondershare melihat saya sudah tayang beberapa kali untuk kegiatan Filmora, sehingga ada penawaran untuk afiliasi di Wondershare ini gitu. Dan pertama kali menggunakan Filmora Premium ini. Oke, ini situs resminya silakan. Ya, Dan silakan, di sini Pak. kalau misalnya kita produk-produk yang dimiliki oleh Wondershare itu bisa kita lihat di bagian menu ini. Menu download. Nah, di sini di menu download ini ada Filmora 9, Filmora Pro, Filmora apa ini? Screen. Filmora Screen. Di sini belum ada juga Filmora X gitu. Ini Filmora 10, Filmora Pro ya. Bukan Filmora X. Ya. Gitu. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari Pak Richard. Ada 2 pertanyaan, tapi dari penjelasan tadi sudah terurai semua, sudah terjawab. Kemudian kita pindah ke pertanyaan berikut, Pak. Teman-teman yang mau, sorry Bu Ilma, kalau teman-teman yang mau memiliki di luar dari 5 lisensi yang tadi, bisa kontak saya saja. Kontak saya ada di Pak Jeffrey, ada di Bu Herlina, ada di Pak Adrianus, ada juga. Siap. Bagi yang memberikan kontaknya kan bonus 1 Pak ya. Pasti. Oke. Alhamdulillah. Iya. Kita ke pertanyaan berikut, Pak ya, dari Pak atau Ibu ini, Pak Suarmawayan. Apakah motion trackingnya bisa untuk video atau gambar? Tadi hanya untuk tulisan yang diberikan. Oke, jadi yang saya demokan tadi untuk motion trackingnya itu adalah teks. Jadi sekali lagi motion harus dipahami yang mana motion, yang mana tracking, yang mana yang sebenarnya menjadi objek. Oh iya. Sorry. Saya ini dulu. Iya, kebetulan si kecil di rumah ini, cewek-cewek saya di rumah ini mau pergi main, jadi izin dulu keluar rumah. Ya. Iya, silakan Pak. Jadi ini harus dibedakan yang mana motion, yang mana tracking. Yang
motion itu bisa, yang saya demokan tadi adalah teks. Motion itu bisa gambar, bisa video. Nah, kalau video itu bisa namanya PIP, picture in picture, video di dalam gambar. Nah, ini bisa juga menjadi motion. Nah, sekarang kita tinggal track ke objeknya. Kita tinggal track ke objeknya yang mana. Tapi jangan salah pilih objek. Yang biasanya itu dalam satu klip video biasa ada beberapa objek. Nah, hati-hati menempatkan motionnya itu, yang bingkai yang kotak tadi itu. Jadi tempatkan posisi yang mana yang akan kita motion di trackingnya itu. Gitu. Jadi jawabannya bisa bebas. Yang tadi saya demokan itu adalah teks. Jadi boleh gambar, boleh video. Mau GIF juga, GIF yang video-video kayak gimana ya? Video lah, boleh juga. Silakan lanjut. Iya. Boleh, Mak. Lanjut langsung ke pertanyaan berikut dari Bapak atau Ibu, ini hanya angka-angka. Biasanya kalau aplikasi Phrase suka ada watermarknya. Apakah di Filmora seperti itu juga? Oke. Jadi untuk aplikasi Filmora, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menginstal Filmora kemudian muncul watermarknya, artinya Filmora yang Anda miliki itu adalah Filmora yang belum diaktifasi. Makanya dia butuh aktivasi. Nah, kalau misalnya mau minta dihilangkan watermarknya, ya silakan aktivasi Filmoranya. Nah, proses aktivasi dia pasti membutuhkan kode produk atau lisensi. Nah, ini yang biasanya kita ambil. Atau kalau misalnya mau di crack, silakan, nggak ada masalah. Ya itu saja caranya. Kalau Ya, mau hilang watermarknya, silakan diaktifasi. Gitu. Oh, iya, jelas sekali ya. Jadi masih ada sambungan dari pertanyaan dari Pak atau Ibu Ai Laharwati, Ibu ya. Bagaimana cara menghilangkan watermark hasil editing Filmora dengan menggunakan MacBook? MacBook ya. Nah, untuk versi MacBook, ini kebetulan saya masih di Beranda Wondershare-nya, situs resminya. Untuk MacBook-nya sendiri ini sudah disediakan versi Mac. Kalau menggunakan Windows, di sini juga sudah disediakan versi Windows. Tinggal download sesuai dengan OS yang dimiliki. Kalau misalnya operating sistemnya Windows, silakan pilih Windows. Kalau operasi sistemnya adalah Mac, download berdasarkan OS yang dimiliki. Kalau Mac ya download yang Mac. Nah, kalau Windows start-nya di mana, N-nya di mana? Gitu. Contoh misalnya kita akan zoom, berarti kita atur begini dulu gitu. Start-nya seperti ini, berarti N-nya nanti akhirnya seperti ini. Itu di pan and zoom. Nah, di fitur Filmora X ini kita tinggal main scale di sini saja. Gitu. Nah, seperti yang Pak Hasan tadi bilang, itu harus di-cut dulu, dipotong-potong dulu, baru kemudian kita mainkan pan and zoom-nya. Nah, ini keyframe-nya, ini sangat menarik di sini. Ini sudah paket komplit, pan and zoom sudah masuk di dalam, kemudian rotate-nya juga sudah masuk di dalam. Ini kita tinggal main klip di timeline sini saja. Dan ini tidak di-cut. Gitu. Berbeda dengan yang di Filmora yang lainnya. 8 dan 9. Ini harus di-cut dulu baru kita berikan rotate dan pan and zoom-nya di situ. Mau zoom in atau zoom out. Nah, itu, dan di sini kita tidak cut. Jadi satu klip video ini kita tinggal berstop, maka running text tidak akan berjalan, dia akan tetap. Jadi istilahnya ini bilang tadi, antara motion dengan track ini dibedakan. Ketika yang kita berikan motion di tracking tertentu, maka dia akan ngikut terus di situ. Dia akan nempel sepanjang klip itu berjalan.
Saya kira itu dulu untuk jawaban sementara saya, Pak Hasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Pak, boleh pertanyaan lagi Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Oke Pak, nambah lagi Pak, berkaitan dengan ini Pak, yang fitur menarik lagi adalah audio data Pak ya. Nah ini kan biasanya kalau saya bikin suara utama gurunya ngajar, kemudian perlu saya beri audio backgroundnya Pak ya. Nah, jadi kita atur dulu itu di mana posisi saya diam, kemudian saya buatkan audionya, kemudian saya narik suaranya maka saya kecilkan. Bahkan kan nyoba kan persentasenya kadang masih agak Pak, nggak tahu saya standarnya berapa sih persentase antara audio background itu dengan suara utamanya. Nah, apakah dengan fitur audio ini otomatis Pak? Artinya kita tidak perlu mengatur, langsung kita pilih bisa klik maka akan mengatur otomatis Pak ya antara persentase audio backingnya dengan suara utamanya Pak. Mohon penjelasannya Pak Aris. Ya, untuk audio ducking ini, fitur audio ducking ini yang menarik juga di Filmora 9 itu di bagian preview timeline ini bisa kita atur di sini. Ini bisa kita atur mana ya gambar tangannya tadi itu hilang dia. Ada biasa gambar tangannya ini bisa kita naik turunkan di sini atau mau di sini. Ini yang agak butuh waktu yang lama ya. Nah, sedangkan fitur audio ducking ini, contoh misalnya, satu klip ini tidak perlu saya potong. Misalnya saya mau ambil di bagian tertentu saja, di bagian sini. Kemudian saya akan berikan audio ducking di bagian sini. Nah, ini dia akan ngikut dengan klip yang ada di atas sini nantinya. Gitu. Kebetulan audionya ini tidak kayaknya ini tanpa audio di atas sehingga kita tidak bisa matching untuk video di atas. Nah, tapi fitur audio ducking ini nanti audio yang ada di sini itu akan otomatis dia matching dengan audio yang ada di atas ini. Kan terkadang seperti ini. Terkadang ketika kita mengambil video misalnya video pembelajaran, kita lagi menerangkan seperti itu, kita lagi menjelaskan sesuatu, otomatis video itu pasti memiliki audio. Jadi audio di dalam video. Kemudian kita akan tambahkan audio, background, dan lain sebagainya. Nah, nanti otomatis sudah ada dua audio yang akan nanti istilahnya bertabrakan lah begitu. Mana yang memiliki kekuatan lebih keras, dia akan menang. Gitu. Tapi kalau kita manualkan, kita nggak manual di sini. Terkadang ketika kita pause misalnya di bagian sini saya potong di bagian sini, nanti saya menjelaskan di bagian klip ini, kemudian di klip sini saya diam, kemudian nanti di bagian sini saya akan keraskan audionya. Nah, di audio ducking ketika tanpa audio dia akan otomatis mendeteksi untuk menaikkan volume audionya dulu, gitu. Tapi tidak akan melebihi intensitas audio yang ada di sini di audio sebelumnya. Contoh misalnya di bagian klip videonya itu hanya 80%. Nah, audio ducking akan membaca itu tidak akan melebihi 80% itu. Tetapi ketika ada klip yang diam, dia akan otomatis menaikkan audionya tapi tidak melebihi audio di klip video. Bukan berarti kalau misalnya klip videonya ini 80%, dia akan naik otomatis menjadi 100%. Tidak seperti itu. Dia tidak melebihi audio yang dimiliki oleh klip video. Itu audio ducking. Nah, seperti itu Pak Hasan. Halo. Halo. Ibu Ilma, Pak Hasan, Ibu Ilma, halo. Saya kira saya sudah Ya, halo. terlempar keluar lagi nih, Pak. Ya, yang berikut kita berikan kesempatan kepada Pak atau Ibu Yedis. Silakan, sudah dibukakan mikrofonnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat siang Pak Aris. Siang, Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana caranya menghasilkan video itu MB-nya kecil tapi kualitasnya bagus di Filmora? Apakah bisa langsung kita konversi? Gitu ya. Ya, itu aja pertanyaannya Pak. Ya, silakan Pak Aris. Kapasitas, dari segi kapasitas ya, Pak. Dari segi kapasitas saya kira mungkin seperti itu ya. Ya Pak. Jadi kapasitasnya kecil tapi kualitasnya bagus. Iya, soalnya kasihan anak-anak itu kalau apa namanya itu terlalu besar ND-nya. Nggak makan tempat ya. Iya Pak. Terlalu besar kapasitasnya, ruang penampungan kurang. Iya. Pengaruh juga ke data Pak ya. Pengaruh ke data. Oke, anggaplah misalnya ini trik saja. Kalau misalnya ini sudah selesai, kita tinggal ekspor. Nah, di bagian sini kalau menggunakan resolusinya 1920 kali 1080, ini pasti besar kapasitasnya. Ini 1,2 MB dengan durasi hanya berapa detik saja ini. Ini harus 1,2 MB. Bagaimana kalau misalnya durasinya bermenit-menit gitu, pasti dia akan besar. Nah, ini kita setting saja ini. Kita ubah ke, kalau mau yang aman, ambil yang 720 saja, Pak. Ini sudah tidak akan pecah hasilnya ini. Yang jadi pecah itu kalau misalnya lebih kecil dari 720. Dan ini standar rumah belajar. Kebetulan saya sempat ikut di kegiatan pembatik. Ini adalah standar video pembelajaran yang baik gitu. Di 720. Lebih kecil 20 ini berpotensi pecah. Ini pecah. Artinya frame yang ditangkap itu terlalu sedikit. Akhirnya adalah yang patah-patah di dalamnya. Gitu. Nah, standarnya adalah 720. Arahkan saja ke 720. Nanti bermain di frame rate di sini. Ini pun juga standar. Kalau mau menurunkan ke 23, ini masih aman. Kemudian bitrate-nya ubah ke 4000. Ini pun masih aman. Dia tidak akan pecah ini. Setelah itu kita tinggal oke saja. Nah, yang tadinya 1,2 MB ini sudah berkurang ini. Menjadi 0,6 MB. Oh iya. Ini sudah berkurang menjadi 0,6 MB. Gitu ya Pak ya? Iya Pak. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih. Oke, kita pindah ke pertanyaan di chat ya. Pertanyaan dari Ibu Marlina. Izin bertanya Pak, adakah perbedaan hasil videonya apabila video tidak diedit dengan Filmora? Yang namanya, saya langsung saja ya. Yeah. Yang namanya edit, tentunya pasti ada yang ingin kita tambahkan di dalam klip video yang asli gitu. Pastinya kalau dia sudah masuk dalam dapur editing, aplikasi apapun, pasti dia akan berubah. Minimal yang pertama ada penambahan teks gitu. Jadi ada penambahan teks, otomatis pasti sudah berubah dengan klip video yang awal. Mau ditambahkan, mau edit efek-efeknya gini, mau diedit efeknya, mau diberikan transition, mau ditambah teks, mau ditambah audio, pasti akan mengubah dari klip yang sebelumnya gitu. Intinya kita mengedit pasti ingin menghasilkan yang lebih baik daripada yang aslinya atau yang sebelumnya gitu. Tapi kalau mau yang natural saja tidak perlu diedit gitu, langsung saja. Intinya kalau dia sudah masuk dalam aplikasi editing, pasti dia akan berubah dari klip sebelumnya.
Iya, jadi begitu penjelasannya Ibu Marlina sambil acara diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mengisi presensi. Presensi untuk hari ini sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan satu lagi penanya dan untuk kolom chat satu pertanyaan lagi mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Pak Aris, kalau tidak ada yang bertanya, ada permasalahan sedikit. Kalau saya menggunakan Filmora itu yang membuat saya bosan menggunakan ini pada saat ekspor. Apalagi kalau videonya panjang, pada saat ekspor itu waktunya terlalu lama. Bagaimana cara mengatasinya itu, Pak? Ya, kalau bagian ekspor ya. Jadi imbang sih sebenarnya. Kalau durasinya besar, kemudian resolusinya besar, dia pasti butuh waktu. Kapasitasnya pun pasti besar, gitu. Waktunya pasti lama. Tapi kalau misalnya durasinya sedikit, kemudian resolusinya juga tidak terlalu pembacaan aplikasi antara dengan bitrate ini tidak terlalu besar, pasti akan cepat. Nah, yang kadang terlupakan sebenarnya, ini bukan persoalan lama atau cepatnya dia menunggu. Tapi kalau mau cepat ekspornya ya tergantung spek juga ya, Bu Ilma ya. Ya. Bagus, pasti cepat juga. Itu kan berdasarkan prosesor saja. Kalau prosesornya Intel Core dan lain sebagainya ya siap nunggu lama gitu kan. Sama sih sebenarnya kita perjalanan misalnya dari Sulawesi ke dari Masamba enggak boleh sorry dari Masamba dari Luwu Utara ke Palu misalnya menggunakan bus yang besar dengan yang dengan becak pasti lama ya. Dengan yang bus cepat dengan bus lambat pasti lama. Itu kan berdasarkan tumpangan kita sama dengan prosesor yang kita gunakan. Kita numpang di prosesor yang bagus atau tidak gitu. Nah, ini yang mumpung saya ingat, ini yang biasa kadang terlupakan di teman-teman editor. Ada tombol render ini. Ini ada tombol render. Ini fungsinya sangat penting ini. Ini sangat penting ini fungsinya. Nah, ketika kita mengedit terlalu banyak, maka di timeline ini pasti kadang ada garis merah. Ini ada 3 warna. Ada warna kuning, hijau, dan kayak rambu lalu lintas gitu. Kayak lampu lalu lintas gitu, traffic light. Nah, kalau misalnya dia sudah merah, jangan lupa ini di render. Kenapa harus di render? Supaya perpindahan antara editing kita yang kita tambahkan antara transisi, efek dan lain sebagainya itu lebih smooth, lebih halus perpindahannya. Nah, kalau tidak di render, dia pasti akan patah-patah jadinya. Dia patah-patah. Gitu. Jadi kalau mengedit silakan perhatikan di timeline di atas ini apakah dia masih wajar atau sudah tidak. Kalau misalnya di sini masih kuning, wajar lah gitu. Tapi kalau sudah merah saya anjurkan untuk di render dulu. Ini tombol rendernya atau di enter lah, sama juga di enter. Di enter atau di render sini. Jadi supaya smooth perpindahan antara klip satu ke klip kedua dan lainnya dengan tambahan audio, title, transisi, efek, elemen yang kita masukkan ke dalam itu lebih smooth, lebih halus perpindahannya. Gitu. Terima kasih banyak ini ilmunya Pak, sangat bermanfaat dan sangat menarik. Saya persilakan. Masih ada yang bertanya satu lagi. Ini yang peserta yang sudah tidak sabar lagi Pak, termasuk saya. Tanyakan link untuk
Filmora gratis. Saya sudah bagikan link formnya untuk Filmora gratis. Silakan diisi berdasarkan real time nanti. Di kolom Sebelah chat, mana Pak yang sudah dibagikan? di kolom chat Pak Aris tadi dibagi, Iya, saya bagi di Oh. kolom chat tadi ya. tapi belum muncul ini Pak Aris. Belum ada. Belum ketemu. Belum ada. Ditujukan Iya, belum di iya belum ada. Iya. Ada yang sudah isi belum? Iya, hanya presensi ini yang muncul. Yang saya Itu juga. tambahkan tadi yang s.id itu. s.id/filmora_x. Belum ada. Belum ada, Pak, belum ada. Oh, Oke. menunggu juga Bu. Tahu aja ini Bu Ilma. Kalau boleh Pak Tahu Aris dong. bagikan ditujukan kepada everyone. Semua orang, everyone. Iya di Di everyone to everyone. Supaya semua bisa melihatnya. sudah tidak ada lagi yang raise hand Pak ya. Kemudian di All, kolom all attendee ya. everyone Pak, everyone. 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 Semua. Kalau attendee Oke. berarti kita panelis lewat. Hmm. Wah, ini di Oh, ini sudah muncul ya, sudah muncul. atas, tapi saya belum bisa. Nah, iya Pak. Karena tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kami ingatkan untuk ke semua peserta agar mengisi presensi dan mengisi form yang sudah dibagikan oleh narasumber. Dan sambil menunggu Bapak Ibu mengisi presensi, saya akan berikan waktu kepada Pak Aris untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Aris. Sudah closingnya. Oke, makasih. Minta maaf di awal saya belum perkenalan langsung ya. Terima kasih sudah diperkenalkan. Nama saya Aris Bata, saya dari Kabupaten Luwu Utara di SMA 16 Luwu Utara. Silakan bergabung di channel Telegram. Kebetulan saya founder di Ruang Belajar Bersama. Silakan bergabung di RBB. Hanya ada di grup Telegram ya, belum ada di grup WhatsApp. Jadi Boleh, hanya boleh ada kalau ditulis misalnya di di kolom grup chat. WhatsApp ada. Pak Aris boleh. Opa nanti masih ya. Iya. Boleh Nanti dibagikan. saya kirimkan linknya untuk RBB. Silakan Iya, bergabung. di kolom chat sekarang juga boleh dikirim. Di Ya. kolom Boleh. chat sekarang. Iya. Nah, satu yang saya bisa closing untuk kegiatan editing bahwa apapun aplikasi yang kita gunakan, mau aplikasi yang mahal, mau aplikasi yang murah, mau aplikasi gratisan, itu tidak menjamin video yang kita buat itu menjadi profesional. Kembali lagi di ide dan kreativitas kita. Mau menggunakan aplikasi yang sangat murah atau free sekalian, tapi memiliki ide dan kreativitas yang sangat luar biasa, pasti akan membuat video kita menjadi lebih layak dan lebih profesional di mata konsumen kita. Itu. Saya kira itu. Iya. Selamat bergabung di Filmora X dan selamat editing videonya. Iya. Terima Terima kasih. kasih Opa, terima kasih sudah diajak bergabung di Kelor. Ya, sama-sama sangat berterima kasih malah kita sebaliknya Pak Aris karena mendapatkan ini materi yang sangat inovatif, update terbaru dari manusia Filmora X atau TND. Apalagi mendapatkan license plus full premiumnya ini. Udah kirim saya barangkali mudah-mudahan yang tercepat. Asik. Saya yang lebih dulu Opa sudah dari tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Aris. Sekali lagi kami ucapkan dari Kelor CSOC Sulawesi Igi Sulawesi Tengah. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga ilmu ini akan berberkah dan dapat kita gunakan dengan bijak. Jadi Bapak Ibu, ucapan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi ikut dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan.
Sampai jumpa pada kegiatan Kelor CSOC Igi Sulteng edisi 14 hari Sabtu yang akan datang. Dan sebagai informasi bahwa sebentar malam ya. iya, sebentar malam ada kegiatan Kelor CSOC edisi ke-35 dengan materi yang tidak kalah menariknya yang akan disampaikan oleh Pak Muhlis nanti dari Igi Takalar, yaitu materinya tentang pembuatan website render forest untuk pembelajaran. Saya sebagai host sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Rekamannya lihat Siang. Rekaman Webex-nya. Pak Aris untuk ini Bu Ilma mau nanya ini untuk telegramnya, telegram untuk Filmora ini kan banyak, ada Filmora Indonesia, ada Wondershare Filmora 10, yang mana yang kita mau join Pak Aris? Yang saya kirimkan link grup, bukan link grup apa ya? Ya kalau RBB saya sudah bergabung, sudah join lama. Oh, kalau tadi apa? Yang Filmoranya enggak ya? Filmora. Mending masuk di Filmora Indonesia. Oh gitu. Iya. Terkadang kalau masuk ke grup Filmora yang tersendiri, artinya tidak ada updatean di dalamnya, itu bisa jadi apa proses sebenarnya memberikan kita crack tapi mencuri data di ini, data di laptop kita. Dia simpan apa lagi istilahnya ini? Oh iya. Dia simpan link gitu. Misalnya ada yang cari link download untuk Filmora 10, Filmora X gitu. Kemudian dikirimkan, di share ke dalam. Nah, teman-teman klik linknya, itu hati-hati klik linknya. Nah, hati-hati kalau misalnya dapat link yang kurang aman seperti itu, kemudian klik linknya, bisa jadi data-data kita itu bisa direkap sama yang pemberi link. Oh ya begitu ya. Iya, hijacker namanya. Hijacker. Iya, betul loh Pak. Iya. Kalau untuk RBB sih sudah lama gabung Pak Aris. Oh, siap. Oh, Ibu Herlina. Nah, kalau Ibu Herlina itu di mana-mana ada. Iya, iya. Iya, Bapak Ibu silakan diklik link Telegram ya, Telegram Ruang Belajar Bersama dari pemateri Pak Aris. T.me Ruang Belajar Bersama. Bapak Ibu sekalian silakan bergabung ke Telegram Ruang Belajar Bersama untuk mendapatkan semua informasi dari Pak Aris Pata. Mantap Pak Aris, mantap. Oh, siap Pak Mulis. Iya, nanti Pak Mulis bentar malamnya. Oh, begitu. Asik, saya jadi penjaga parkir insya Allah. Bunda Rina. Bunda Rina. Bunda Rina. Ya. Opa mungkin jangan ini ya, ada kita mau diskusikan dulu. Oh, belum live ya. Iya. Saya boleh live kalau begitu ya. Iya, Pak Aris. dulu. Terima kasih banyak itu Pak Aris ya. Pak Aris diskusi tentang Hari Guru. Hari Guru. Saya mau ikut diskusi nih. Boleh. Iya, Boleh. persiapan Hari Guru, cuman diskusi itu aja. Oh, silakan dibahas, silakan. Saya nyimak saja ini. Iya. Makasih Pak Aris. Ya, sekedar Siap, tambahan siap. Pak Aris, beberapa minggu lalu saya pernah memakai Filmora 9.3 yang gratis yang ada watermarknya itu. Saya merekam sebuah webinar selama 2 jam. Kemudian ada yang harus saya edit potong di tengah. Dan saya memakai Filmora yang gratis yang ada watermarknya itu. Filmora 9. Dan memang begitu lama, begitu diedit kemudian saya harus diekspor kembali kan? Harus diekspor kembali. Iya. Hampir 4 jam saya menunggu Pak Aris. Ya Allah. Wajar Opa, kegiatan webinar lo berjam-jam juga. Iya. Dan tapi Lama ya rendernya Pak Aris ya. 4 jam render
ekspornya Pak Aris, tetapi Subhanallah. Anggap gini. kualitas video dan Oh gambar iya, jadi lebih bagus. Ya, Cuman ada watermark, tapi kualitas video dan gambar jadi lebih bagus dari rekaman sebelumnya. iya. Oh, begitu apa ya? Iya. Hanya ada watermarknya karena kan free. Iya. Saya bilang, wah ini kalau dapat premiumnya ini mantap ini Filmora. Ah, ini saya dapat. Iya, alhamdulillah. Pak Aris. Ya, kayaknya kata itu doa Opa. Karena Opa bilang ya mudah-mudahan dapat yang premiumnya itu kan Allah jawab. Pak Aris, Langsung dipertemukan Pak sama Aris, Pak Aris. Pak Aris boleh dijelaskan kembali itu yang sempat saya dengar tadi, untuk satu PC itu ada dua aplikasi. Bagaimana itu tadi Pak? Mohon penjelasannya kembali. Dua aplikasi yang kan saya ini sudah ada aplikasi Filmora 9. Terus mau juga dong yang tadi ini. Jadi gini, kalau misalnya ini masa sih saya harus materi lagi? Soalnya saya agak tertekan juga tadi ini sebagai host mau bertanya. Yang ini mungkin Pak Aris kan ada itu yang apa namanya yang fasilitas yang harus di-download satu-satu kata Pak Aris kan ada juga bawaannya yang kalau misalnya sudah diinstal itu nanti terbuka semua. Oh gitu. Ya. Aduh, itu loot pack. Itu namanya Sempat loot angkat juga pack. Herlina. Itu Iya. namanya loot pack. Jadi Iya. loot pack. Jadi loot packnya itu ada semacam dia dalam kayak dalam bentuk dia dalam aplikasi juga. Nah, mana ya? Tunggu dulu saya perlihatkan langsung Pale. Iya. Itu sebenarnya Bu Ilma sebenarnya suka nanya Pak Aris, tapi kan khawatirnya beliau sebagai host, padahal nggak apa-apa. Supaya Pak Aris itu keluarkan semua amunisinya. Saya kasih selesai dulu tanggung jawab, baru itu bertanya. Kalau saya paling senang itu pancing orangnya supaya keluarkan semua yang ada dalam otaknya itu. Sebentar orang bilang, cuma host yang menguasai ini deh, dia yang bertanya. Ya. Tunggu dulu saya share dulu Iya. ya. Sementara menunggu ini nih. Nih, kelihatan. Oke, sudah muncul. Nah, nanti ada dua seperti ini. Ada Wondershare Filmora X ini yang akan dikasih, ini yang akan diinstal. Kemudian ada loot pack. Ini yang disebut dengan loot pack. Loot pack ini dia diinstal juga, tapi kapasitasnya di sini kelihatan 1 giga. Kenapa besar? Karena dipakai untuk membuka semua fitur yang ada di dalam. Nah, loot pack inilah yang nanti kita install lagi di dalam. Tapi kalau installnya enggak lama. 1 kali klik selesai dia itu. Gitu. Iya, dia masuknya ke memori internal laptop kita ya. Laptop lah, enggak mungkin masuk Enggak, di maksud HP. saya enggak tersimpan langsung di aplikasi Filmoranya gitu. Enggak. Dia enggak tersimpan di aplikasi. Ini numpang untuk buka semua fitur itu di dalam. Gitu. Sudah mengerti saya Pak. Cuma itu di satu laptop itu bisa dua aplikasi itu aplikasi Bisa. tidak Boleh. saling Tidak saling tabrakan, tapi Saling mendukung. lagi gini, yang bisa itu adalah pilih Filmora 8, mau pakai Filmora 8 atau Filmora 9. Ini dua-duanya terinstall, Filmora 8 dengan Filmora 9. Tapi kalau mau gunakan Filmora X, jadi Filmora X ini adalah updatean dari Filmora 9 sebenarnya. Updatean dari Filmora 9. Jadi kalau gunakan Filmora X, otomatis Filmora 9-nya hilang. Itu otomatis tidak perlu lagi di uninstall. Jadi tidak perlu uninstall lagi, tidak perlu hapus dari laptopnya. Dia akan otomatis hilang itu karena X itu updatean dari Filmora 9. Tapi belum familiar dengan Filmora X. Ya, Kan belum launching. Jadi dua-duanya boleh. Mau pakai Filmora 8 dengan Filmora X bisa. Tetap bisa digunakan. Mau Cuma kalau pakai 9 dengan X itu dengan sendirinya 9 hilang. dengan sendirinya hilang. Kalau mau pakai
Filmora X itu. Ngomong-ngomong, ini kamera saya ini ya sudah tidak ada yang ini merekam enggak? Ini lagi direkam kah? Enggak direkam lagi. Sudah, Sudah kan? stop record tadi Pak. Sudah acara bebas ini. Iya. Soalnya saya mau bakar sesuatu pasti bunyi-bunyi ini jangan. Nah, kalau dibakar-bakar ini pasti kelihatan ini. Ini lagi bakar sesuatu, ini bakar apa dia ini? Mau didengar dulu. Iya. Berarti Pak Aris kecuali yang di bawah Kalau punya Filmora 8 enggak perlu di-uninstall. Tapi tetap bisa digunakan itu Filmora Tetap bisa 8-nya. digunakan, tetap bisa. Ini saya punya kok. Di sini di komputer saya sekarang ada Filmora 8, ada Filmora 10. Yang hilang itu ya seperti yang saya bilang, Filmora X itu updatean dari Filmora 9. Jadi Oh iya.